Apa kabar anak-anak kelas 4 SD Istiqomah? Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, kita bertemu kembali dengan Bu Lia dalam pelajaran matematika ya. Semoga kalian siap semangat untuk mengikutinya ya. Nah anak-anak, sebelum mulai mari kita baca dulu basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga diberikan kemudahan oleh Allah agar bisa menerima pelajaran matematika hari ini ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar masih tentang pecahan ya. Karena pecahan itu ternyata isinya banyak sekali. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Itu materi untuk hari ini. Ya, anak-anak, ini ya. Kita akan yang pertama membandingkan pecahan berpenyebut sama ya. Kenapa? Karena nanti juga kita akan belajar membandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Sekarang yang sama dulu ya ini. Ini kan ya masih ingat yang disebut penyebut itu yang ada di bawah. Nah, Bu Lia ini punya dua model pecahan. Yang ini dibagi 6 dua-duanya. Yang ini yang diarsirnya 3 berarti nilainya 3/6. Dan yang satunya lagi ini yang diarsirnya 5 bagian. Jadi nilai pecahannya adalah 5/6. Coba kalian lihat, amati apa yang bisa disimpulkan dari kedua model pecahan ini ya. Mana yang luas daerahnya lebih besar atau lebih luas dan mana yang lebih kecil. Nah ternyata ini yang 3/6 ini luas daerahnya lebih kecil ya daripada luas daerah yang 5/6. Jadi 5/6 lebih besar ya. Nah ini bisa untuk membandingkannya kita nyatakan atau kita baca bahwa 3/6 ini kurang dari 5/6 ya. Ibu tulis 3/6 kurang dari 5/6 ya kan? Karena kan luas daerahnya lebih sempit daripada 5/6. Atau biasanya kalian menulisnya untuk membandingkan itu dengan tanda ini ya. Ada tanda ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Nah ini masih ingat ya waktu di kelas 3 ya sudah belajar. Nah Bu, ini bagaimana cara membedakan ini tanda apa, besar atau ini kecil atau kalau sama dengan sudah jelas ya sama dengan. Nah ini untuk tanda ini mungkin kalian bisa memakai garis bantuan ya nih. Nah kalau dia membentuk huruf B artinya ini lebih besar ya atau lebih dari. Nah kalau yang ini juga kita kasih garis bantuan K. Nah dari K berarti itu lebih kecil atau kurang dari ya. Kembali ke sini. Nah yang ini 3/6 kurang dari 5/6. Atau ditulisnya ini 3/6. Tadi kurang itu ini ya kecil. 3/6 kurang dari 5/6. Nah gitu. Nah anak-anak, ternyata untuk pecahan yang penyebutnya sama itu pembilangnya kalau angkanya lebih kecil yang menyatakan pecahannya juga lebih kecil ya. Sehingga kalau dibandingkan 3/6 dengan 5/6 ya otomatis yang 3/6 ini lebih kecil atau kurang dari 5/6. Jadi tinggal dilihat aja ya pembilangnya. Kalau pembilangnya bilangannya lebih kecil berarti itu yang menyatakan pecahannya juga angka nilainya lebih kecil ya. Lebih jelas Bu Lia ada contoh ini ya.
Berilah tanda lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar untuk membandingkan kedua pecahan ini. Nah, ini sudah ada ya. Nomor 1, 4/12, titik-titik 10/12. Nah, ingat tadi, ini penyebutnya sudah sama. Jadi kalau yang penyebutnya sama, tinggal dibandingkan aja pembilangnya. Ini karena ini 4, itu bilangannya lebih kecil dari 10, maka bisa ditulis 4/12 itu kurang dari 10/12. Atau 4/12 ini lebih kecil dari 10/12. Mengerti ya? Coba kita lihat nomor 2. Ini Bu Lia ada soal 13/20 titik-titik-titik 11/20. Lihat, bandingkan, ini sudah sama ya, penyebut yang sama. Ini 13, ini 11. Maka apa? Ya, 13 bilangannya itu lebih besar dari 11 ya. Jadi langsung kita tuliskan dengan tanda ini ya, tanda lebih besar. Jadi 13/20 lebih dari 11/20, atau 13/20 lebih besar dari 11/20. Bagaimana? Mengerti ya? Ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Jadi kalau membandingkan pecahan yang penyebutnya sudah sama, gampang. Tinggal dilihat aja pembilangnya. Kalau bilangannya lebih kecil ya berarti pecahan itu lebih kecil dari yang lainnya ya. Lihat saja atasnya pembilangnya ya. Dengan syarat menyebutnya bilangan yang sama. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan berpenyebut sama ya. Bu Lia ini punya 3 model pecahan ya. Sama masih pecahannya penyebutnya 6. Ini ada 5/6, 2/6, dan 3/6. Ini ya, penyebutnya sama, yaitu bilangan 6 ya. Nah, ini tadi kalian sudah bisa membandingkan. Kalau yang penyebut sama itu berarti tinggal dilihat pembilangnya. Kalau yang lebih kecil otomatis pecahan itu nilainya paling kecil ya. Nah, kita coba urutan pecahan dari nilai terkecil. Nah, ini kita bisa lihat modelnya. Mana yang di sini paling kecil? Apakah 5/6, 2/6, atau 3/6? Bisa dilihat luas daerahnya sama bilangannya juga ya, ini pembilangnya berarti 2 ya, 2/6. Jadi kita tulis 2/6. Kemudian setelah 2/6, apakah 5/6 atau 3/6? Ya, 3/6. Terakhir 5/6. Nah, jadi seperti ini ya. Urutan pecahan dari nilai terkecil adalah 2/6, 3/6, dan 5/6. Yang B, urutan pecahan dari nilai terbesar. Mana yang paling besarnya? Ya, tentu saja 5/6 ya. Kita tulis 5/6. Kemudian terbesar keduanya 3/6. Dan yang terakhir adalah 2/6. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi walaupun tidak ada model pecahan yang menggambarkan luasnya daerah, kalian akan otomatis langsung tahu mana yang terkecil yang terbesar. Karena ini penyebutnya sama, maka pembilangnya itu tinggal dilihat. Kalau dia angkanya lebih kecil berarti nilai pecahannya paling kecil. Kalau besar berarti nilai pecahannya juga paling besar. Tinggal diurutkan saja berurutan. Kalau soal mintanya dari yang nilai terkecil berarti dari yang kecil diurutkan. Tapi kalau soal mintanya dari terbesar berarti diurutkan dari yang nilai pecahannya besar ya. Nah, Ibu beri contoh soal yang lain biar lebih memahami ya. Nah, ini urutkan pecahan-pecahan berikut dari nilai terkecil. Nah, ini dengan penyebut yang sama ini ya, per 4.
Jadi ini jawabannya. Jawabannya bagaimana? Dari yang kecil 3, 1, 4, 2. Mana yang paling kecil? 1 ya. Jadi 1/4. Lanjut setelah 1. Iya. 2/4. Lalu iya 3/4 dan terakhir 4/4 ya. Soal kedua, urutkan pecahan-pecahan berikut dari nilai terbesar. Masih dengan penyebut yang sama. Mana pembilangnya yang lebih besar? Apakah 15, 11, 17, 9? Iya, pasti ya 17/24. Selanjutnya iya 15/24. Lalu yang sisa 15 dan 9 ya. 11/24 dan terakhir 9/24 ya. Nah, yang ini diurutkan dari nilai terkecil, sedangkan yang kedua dari nilai terbesar. Jadi kalian kerjakan mengurutkannya, tergantung dari soal itu mintanya yang bagaimana. Apakah mengurutkannya dari nilai terkecil atau terbesar ya? Tinggal diikuti saja ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran matematika hari ini tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama ya. Semoga kalian mengerti dan memahami. Nanti untuk lebih mengerti akan Ibu berikan soal latihan untuk dicoba ya, dikerjakan lalu difotokan ke wali kelas masing-masing ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, tetap semangat.